Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Zara Nurfadila dengan NIM S1S122055. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari halaman 121 ini hingga selesai pada bab 5 ini. Jadi yang selanjutnya itu performing face recognition with Eigenface. Nah, jadi kita akan membuat sistem pengenalan wajah dengan metode Eigenface di OpenCV. Nah, yang pertama di sini tuh kita menggunakan model face Eigenface komputer, kemudian kita latih modelnya dengan model train. Nah, jadi model ini itu belajar mengenali wajah dari kumpulan gambar dan juga labelnya. Nah, metode Eigenface ini tuh menggunakan VCA untuk mengekstrak ciri utama dari wajah. Di sini itu ada dua parameter opsional. Yang pertama itu 6 komponen, yaitu jumlah komponen VCA yang dipakai. Kemudian ada threshold, batas kepercayaan pengenalan wajah. Jadi sebelum kita mengenali wajah itu, sistem itu harus mendeteksi wajah dulu dengan hard cascade. Jadi alurnya itu mendeteksi wajah terlebih dahulu, baru kemudian dikenali wajahnya dengan Eigenface. Nah, lalu selanjutnya di sini itu sudah menjelaskan secara detail tentang proses pendeteksian dan juga pengenalan wajah secara real time menggunakan kamera. Nah, jadi sistem ini tuh bekerja dengan cara mengambil gambar secara terus-menerus dari kamera, lalu pada setiap frame yang akan diterima itu dilakukan sebuah proses pendeteksian wajah untuk menemukan posisi wajah manusia dalam gambar tersebut. Setelah wajah berhasil dideteksi, nah bagian wajah tersebut itu kemudian akan diubah menjadi citra grayscale agar proses pengenalannya itu lebih ringan dan juga lebih efisien. Nah, citra wajah yang telah diubah ukurannya itu selanjutnya akan dibandingkan dengan data wajah yang sebelumnya telah dilatih dengan menggunakan metode Eigenface. Nah, proses ini itu akan menghasilkan dua informasi penting, yaitu label identitas dari wajah yang dikenali dan juga itu tingkat kepercayaannya atau confidence value yang menunjukkan seberapa yakin sistem terhadap hasil pengenalan tersebut. Dan hasil pengenalan kemudian itu akan ditampilkan secara langsung di layar, di mana setiap wajahnya itu yang terdeteksi itu akan diberi kotak dan juga tulisan nama sesuai dengan identitasnya. Nilai kepercayaan juga itu ditampilkan untuk memberikan indikasi seberapa kuat hasil pengenalan tersebut. Jadi dengan metode ini, sistem dapat mengenali wajah seseorang secara otomatis dan cepat setiap kali wajah tersebut muncul di depan kamera. Nah, pendekatan ini tuh menggambarkan dasar dari penerapan face recognition dalam aplikasi dunia nyata, seperti sistem keamanan, absensi otomatis, maupun kontrol akses. Nah, meskipun sistem ini sudah berfungsi dengan baik, akurasinya itu masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan langkah-langkah lanjutan seperti penyelarasan wajah dan atau face alignment dan juga rotasi citra agar wajah yang terdeteksi itu berada dalam posisi yang lebih optimal untuk proses pengenalan. Nah, jadi hasil dari tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi ketika kodenya itu dijalankan, maka akan menampilkan nilai confidence dari gambar wajah yang ada di dataset kita. Nah, jadi di sini sudah ada untuk codingannya. Nah, di sini, tapi sebelumnya itu di sini tuh kita mempersiapkan dataset yaitu 10 orang 1, 2, 3. Nah, jadi di sini tuh kita mempersiapkan foto aslinya itu seperti ini. Misalkan Devira, kemudian ini untuk dulu. Nah, ini untuk yang foto aslinya. Nah, kemudian dari foto asli itu nanti akan dihasilkan data yang dimana datanya itu akan berupa sebuah gambar grayscale dengan ukuran 200 kali 200 pixel. Nah, jadi kita menggunakan codingan yang ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan codingan untuk mendeteksi wajahnya itu, nah sebelumnya itu kita ubah dulu yang dari gambar aslinya itu ke grayscale, kemudian kita ubah juga pixelnya menjadi 200 kali 200. Nah, jadi yang pertama itu di sini kita import dulu CV2 untuk pemrosesan citra, kemudian kita import OS untuk mengimport modul OS untuk mengelola file dan juga folder. Nah, kemudian di sini itu untuk menyimpan folder berisi foto mentahan. Kemudian ini untuk folder tujuan untuk menyimpan hasil potongan-potongan wajah. Nah, di sini kita membuat folder output. Nah, jika belum ada, nah itu tidak error. Jika sudah ada.
Kemudian di sini itu untuk modelnya itu kita memuat model hard cascade bawaan dari OpenCV untuk mendeteksi wajah manusia. Kemudian ini tuh untuk menghitung jumlah wajah yang berhasil disimpan. Lalu kemudian di sini tuh kita akan melakukan sebuah iterasi untuk setiap file di folder input. Lalu di sini itu untuk mengecek apakah filenya itu berformat gambar. Jadi untuk membaca gambar ya. Jadi kemudian di sini itu untuk menggabungkan path folder dan nama file menjadi satu path lengkap. Kemudian di sini itu membaca gambar dari file dan kemudian ini tuh mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, diperlukan untuk deteksi wajah. Ini untuk deteksi wajah menggunakan hard cascade. Kemudian ini tuh memanggil fungsi deteksi wajah dan juga gray ini tuh agar gambarnya itu tersimpan dalam format grayscale. Kemudian ini scale factor itu skala pencariannya memperkecil ukuran gambar setiap 1,3 kali untuk mencari wajah di berbagai ukuran. Kemudian min size-nya itu jumlah tertangkap minimum untuk memastikan hasil deteksinya itu valid dengan mengurangi false positif. Kemudian ukuran minimum wajah yang akan dideteksi itu 120 kali 120. Nah, kemudian kita akan menyimpan wajah yang telah terdeteksi. Nah, jadi di sini tuh kita akan memanggil fungsi. Nah, jadi di sini kita akan memanggil loop, kita akan melakukan looping untuk setiap koordinat wajah yang terdeteksi. Kemudian kita akan memotong area wajah dari gambar grayscale, kemudian mengubah ukuran hasil potongan wajah menjadi 200 kali 200 pixel. Nah, agar seragam. Kemudian kita menentukan nama file output berdasarkan urutannya. Kemudian menyimpan hasil potongan wajah ke folder output dan juga menambah penghitung setiap kali wajah disimpan. Nah, kemudian kita menampilkan laporan di terminal untuk setiap file yang diproses dan juga kita menampilkan total wajah yang berhasil disimpan dari semua gambarnya. Nah, lalu kita coba-coba jalankan dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi folder inputnya itu berupa folder foto asli, foto mentahannya, ya, jadi folder Gepira. Nah, kemudian foldernya itu akan disimpan di sini, misalnya itu GF, yang dimana hasilnya itu sudah akan menjadi grayscale dengan 200 kali 200 pixel. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, ukurannya sudah 200 kali 200 dan juga dalam gambar grayscale. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita membuat main.py. Nah, jadi pada main.py ini yang pertama itu kita mengimpor pustaka OpenCV sama juga untuk pemrosesan citra dan juga video. Kemudian kita mengimpor modul OS untuk mengakses file dan juga folder. Kemudian kita mengimpor NumPy untuk memanipulasi data numerik yang berupa array. Nah, di sini itu merupakan fungsi untuk membaca semua gambar pelatihan. Nah, di sini itu kita akan menyimpan daftar nama orang atau nama subfolder dulu. Nah, baru kemudian di sini kita akan menyimpan citra pelatihan dan juga labelnya. Kemudian ini merupakan label numerik untuk tiap orang. Di sini kita menelusuri semua subfolder di dalam folder utama, lalu kita menyimpan nama folder atau nama orangnya, lalu kemudian di sini untuk mengarahkan ke folder orang tersebut. Nah, lalu di sini itu for file name untuk membaca semua file gambar di dalam folder orang itu. Lalu kemudian di sini untuk membaca gambar dalam mode grayscale, kemudian akan dilewati jika gambarnya itu gagal dibaca. Kemudian di sini kita ubah ukuran gambar agar seragam, kemudian kita menambahkan ke daftar gambar pelatihan, kemudian kita tambahkan label numerik ke orang tersebut, lalu menaikkan label untuk orang berikutnya. Kemudian kita mengkonversi list menjadi array NumPy agar bisa diproses model. Kemudian kita akan mengembalikan data nama, gambar, dan juga labelnya. Lalu selanjutnya kita akan mengkonversi list Nah, kemudian di sini kita akan mengkonversi menjadi array NumPy agar nantinya itu bisa diproses. Nah, lalu di sini itu kita membuat objek
model pengenalan wajahnya dengan menggunakan agent face. Kemudian kita melatih model dengan data wajah dan juga labelnya. Jadi kita akan memuat detektor wajah hair cascade. Jadi file XML hair cascade itu untuk mendeteksi wajah. Kemudian kita akan mengaktifkan kameranya. Jadi akan membuka cam default. Nah, kemudian di sini itu untuk loop utama untuk deteksi dan juga pengenalan wajah secara real time. Jadi kita akan mengulangi sampai ada tombol ditekan dan juga membaca frame dari kamera. Nah, selanjutnya itu mengubah frame menjadi grayscale dan juga akan mendeteksi wajah dalam frame. Nah, dan di setiap loop setiap wajah yang terdeteksi, kita akan memotong area wajah, kemudian akan melewatinya itu jika areanya kosong. Lalu selanjutnya akan menyesuaikan ukuran dengan data pelatihan dan juga memprediksi label dan juga nilai kepercayaannya dan menampilkan hasil prediksi pada layar. Dan juga nama dan nilai confidence-nya itu gambar kotak biru di sekitar wajah dan juga akan ditampilkan nama dan kotak wajah dan juga akan menampilkan hasilnya itu di jendelanya. Kita coba jalankan. Nah, jadi di sini tampilannya mengapa error? Karena di sini itu kameranya itu tidak bisa dibuka secara bersamaan ketika kita merekam. Jadi karena kameranya itu sekarang kita gunakan untuk merekam, jadi error sehingga menampilkan error seperti ini. Karena di sini juga codingan ini tuh akan mengakses kamera sehingga kameranya itu tidak bisa langsung digunakan oleh dua ini ya. Jadi zoom rekaman dan juga untuk menampilkan ini untuk deteksi wajah menggunakan agent face. Jadi di sini saya akan mematikan dulu untuk kamera zoom saya agar di sini tampilan untuk deteksi wajahnya itu bisa dijalankan ya. Di sini kita nonaktifkan dulu kameranya, lalu kita ulang dan jalankan kembali. Tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat jadi hasilnya itu akan mendeteksi yang mana wajah orang dalam frame ini dan juga di sini itu ada namanya. Ini tuh ada namanya, nama yang terdeteksi, wajah nama dari wajah yang terdeteksi. Kemudian di sini itu ada nilai confidence dan berupa nilai kepercayaan dari nama yang terdeteksi ini. Nah, ini. Nah, tapi di sini itu yang terdeteksi itu atas nama RN. Nah, sedangkan harusnya itu GF ya, dikira. Kemudian nilai confidence-nya, nah nilai confidence-nya itu di angka ya, nilai confidence-nya juga ini terus berubah-ubah. Ya, tapi sekitaran 2-3-an lah ya. Nah, seperti itu. Jadi, turun lagi ke 18. Nah, dekat. Mungkin tetap RN. RN yang dapat ini. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti ini.
Oke, kita selesaikan. Jadi untuk menutupnya itu kita bisa tekan tombol keyboard sembarang saja untuk menutup jendelanya. Nah, oke, kita nyalakan kembali kameranya. Nah, kita lanjutkan untuk penjelasan yang di buku. Nah, jadi contohnya tadi itu sudah sama ya, seperti ini. Jadi untuk mendeteksi wajah manusia itu akan berupa kotak seperti ini. Untuk mendeteksi yang mana wajah manusianya, dan juga di sini itu terdapat ada nilai confidence-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini itu jadi hasil dari pengenalan wajah secara detek itu akan menggunakan metode aided face yang dimana wajah yang terdeteksi itu akan diberi kotak dan juga ditampilkan dengan nama serta nilai kepercayaannya di layar. Nah, gambar tersebut itu memperlihatkan bahwa sistem berhasil mengenali wajah seseorang dari kamera dan menampilkan hasilnya itu dengan teks yang berisi nama serta nilai confidence-nya. Tentunya seperti tadi yang saya lakukan ya. Jadi setelah di bagian ini itu akan dijelaskan tentang performing face recognition with visor face. Jadi pengenalan wajah dapat diganti menggunakan algoritma lain, yaitu visor face. Nah, visor face itu bekerja dengan cara yang mirip seperti aided face, namun lebih unggul dalam menghadapi variasi pencahayaan dan juga ekspresi wajah. Nah, untuk menggunakan visor face different CV, kita hanya perlu membuat model dengan fungsi CV2 face, visor face recognizer create. Jadi sama seperti Eigenface, metode ini juga itu memiliki parameter opsional seperti jumlah komponen yang akan digunakan dan juga nilai ambang batas atau threshold kepercayaan. Jadi visor face ini tuh sering digunakan ketika kondisi pencahayaan itu tidak stabil, namun mampu membedakan wajah dan juga berdasarkan ciri diskriminatif antar kelas, bukan hanya ciri umum seperti pada Eigenface. Nah, lalu kemudian performing face recognition with LBPH. Maaf, nah jadi selanjutnya itu uh, performing face recognition with LBPH. Nah, jadi di sini itu tentang pengenalan wajah menggunakan metode LBPH atau Local Binary Pattern Histogram. Jadi algoritma ini itu bekerja dengan cara membagi gambar wajah menjadi beberapa bagian kecil atau grid, lalu akan menghitung pola tekstur lokal pada setiap bagiannya. Nah, pola-pola tersebut itu kemudian akan diubah menjadi histogram dan seluruh histogram itu akan digabungkan untuk membentuk ciri khas wajah yang unik. Nah, metode LBPH itu sendiri memiliki beberapa parameter penting seperti radius, jarak antar piksel yang digunakan untuk menghitung pola biner, kemudian networks itu jumlah tetangga yang dipakai dalam perhitungan, serta grid X dan juga grid Y yang menemukan seberapa banyak pembagian citra secara horizontal dan juga vertikal. Nah, nilai confidence itu digunakan untuk menentukan ambang batas keyakinan sistem terhadap hasil pengenalan. Jadi, semakin kecil nilai dari confidence-nya, maka akan semakin akurat hasil pengenalannya. Jadi, keunggulan dari LBPH itu adalah tidak memerlukan proses dari resize gambar, karena perbandingan polanya itu dilakukan pada setiap grid citra. Selain itu, metode ini itu lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan dibandingkan Eigenface dan juga uh, Visor face, sehingga cocok digunakan untuk kondisi lingkungan nyata yang pencahayaannya itu tidak selalu stabil. Nah, di sini juga itu tentang discarding result. Discarding result based on the confidence score. Jadi penggunaan nilai confidence untuk menilai hasil pengenalan. Jadi setiap kali sistem mengenali wajah, yaitu akan mengembalikan label orang yang dikenali serta nilai confidence-nya. Nah, nilai ini tuh bisa dijadikan dasar untuk memutuskan apakah hasil pengenalannya itu akan dianggap valid atau perlu diabaikan, sehingga sistem itu dapat bekerja lebih akurat dan juga andal. Nah, di sini selanjutnya sweeping face in in the infrared. Jadi infrared.
Jadi sweeping face in the infrared. Jadi menjelaskan bahwa proses pendeteksian dan juga pengenalan wajah itu tidak terbatas pada spektrum cahaya yang tampak bisa dilihat oleh mata manusia. Dengan menggunakan kamera near infrared atau NIR dan juga sumber cahaya inframerah, sistem itu dapat melakukan deteksi wajah bahkan dalam kondisi gelap total. Teknologi ini tuh sangat berguna untuk berbagai aplikasi keamanan dan juga pengawasan karena memungkinkan kamera itu mengenali wajah tanpa bergantung pada pencahayaan lingkungan. Nah, dalam penelitian ini itu digunakan kamera depth seperti ASUS Section Pro yang mampu menangkap informasi jarak depth dari setiap pixel dalam gambar berdasarkan data kedalaman tersebut. Nah, setiap frame video itu dibagi menjadi beberapa lapisan, di mana lapisan utama mewakili wajah pengguna dan juga lapisan lainnya itu berisi latar belakang. Nah, lapisan selain wajah itu kemudian dibuat hitam sehingga hanya wajah utama yang tampak di layar video. Nah, itu dilakukan modifikasi untuk membuat sistem dapat menukar wajah dua orang yang terdeteksi. Prosesnya itu dilakukan dengan mendeteksi setidaknya dua wajah, kemudian menukar bagian wajah satu orang dengan wajah orang lain, tetapi hanya pada area kedalaman tertentu tanpa menyaling pixel latar belakang. Sehingga dengan cara ini, efek pertukaran wajah itu dapat dicapai dengan hasil yang lebih realistis dan juga lebih bersih. Karena hanya area wajah yang dipertukarkan dari latar belakang, serta semua perubahan itu diterapkan. Aplikasi Cameo ini itu dapat menampilkan hasil video dengan efek pertukaran wajah secara langsung dalam mode inframerah. Nah, jadi untuk contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Jadi dalam cuplikan itu kita melihat eksperimen menarik dari buku ini itu yaitu proyek yang disebut dengan Cameo. Jadi proyek ini tuh menunjukkan komputer dapat mendeteksi dan juga menukar wajah dua orang secara otomatis menggunakan pustaka OpenCV. Nah, pada gambar di sini itu wajah Joseph House itu digantikan dengan wajah ibunya, Janet House. Nah, proses ini itu dilakukan dengan cara mendeteksi area wajah menggunakan algoritma hard cascade, lalu menyalin pixel dari area wajah yang terdeteksi dan juga menukarnya dengan wajah lain di frame yang sama. Nah, meskipun metode ini itu masih sederhana dan juga itu masih dilakukan dengan pendekatan berbasis persegi panjang, hasilnya itu sudah cukup mengesankan. Karena sebagian besar latar belakang tetap terlihat alami tanpa persegi yang mencolok. Nah, kemudian dalam proyek ini tuh modul tambahan seperti direct dan juga trackers itu digunakan untuk mengatur bagaimana area wajah itu bisa disalin dan juga ditukar. Sekaligus melacak posisi wajah agar pertukaran itu berlangsung secara dinamis saat kamera menangkap gerakan melalui modifikasi pada loop aplikasi Cameo. Nah, proses face swap ini tuh bisa berjalan secara real time, memperlihatkan kemampuan OpenCV dalam menggabungkan teknik pemrosesan gambar dan juga pelacakan objek. Nah, eksperimen ini tuh menjadi salah satu contoh menarik bagaimana fisik komputer itu dapat digunakan tidak hanya untuk analisis citra, tetapi juga untuk eksplorasi kreatif yang menyerupai efek visual di dunia nyata. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan selanjutnya, nah di sini itu sudah kita mulai masuk pada bagian penjelasan untuk codingan pada cameo.py ini.
Nah, jadi di sini itu kita akan mendeteksi bagaimana sistem pendeteksian wajah itu dapat diintegrasikan ke dalam proyek Cameo. Jadi setelah sebelumnya mempelajari cara deteksi wajah dasar, di sini itu pembahasan itu berfokus pada bagaimana membuat struktur program yang lebih rapi dan juga modular menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Jadi file utama yang dibuka adalah Cameo.py di mana beberapa modul baru ditambahkan seperti track dan juga trackers yang membuat kelas yang bernama Face Tracker yang mengadaptasi kemampuan deteksi wajah milik OpenCV agar bisa digunakan dengan gaya pemrograman berorientasi objek. Jadi dalam kode yang ditunjukkan bagian ini dari kelas Cameo Dev itu diperbarui untuk membuat instant face tracker. Jadi kelas ini tuh memungkinkan program menggambar persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi serta memberi opsi bagi pengguna untuk menyalakan atau mematikan fitur tersebut menggunakan variabel boolean. Nah, selain itu, aplikasi juga itu memanfaatkan Window Manager dan juga Capture Manager untuk mengelola tampilan video dan juga proses pengambilan gambar secara real time. Dengan pendekatan ini, proyek Cameo itu menjadi lebih interaktif dan juga efisien dalam melacak wajah yang muncul di kamera. Jadi, secara keseluruhan, bagian itu memperlihatkan bagaimana konsep deteksi wajah dasar dapat ditingkatkan menjadi sistem pelacakan yang lebih terstruktur dan juga fleksibel yang itu bisa menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi berbasis visi komputer seperti pengenalan wajah, keamanan, hingga efek visual interaktif. Nah, selanjutnya di sini bagaimana objek face tracker itu dimanfaatkan di dalam metode run milik kelas Cameo Dev. Nah, jadi metode ini tuh berfungsi sebagai loop utama aplikasi yang terus berjalan untuk menangkap dan juga memproses setiap frame dari kamera. Setiap kali frame itu berhasil diambil, program itu akan memanggil metode dari face tracker untuk memperbarui hasil deteksi wajah lalu mendapatkan koordinat wajah terbaru dari setiap individu yang muncul di kamera. Nah, untuk setiap wajah yang terdeteksi, sistem kemudian membuat mask berdasarkan peta dalaman disparity map dari kamera depth. Nah, langkah ini itu kemudian akan memungkinkan aplikasi memahami seberapa jauh objek wajah dari kamera, sehingga efek visual atau pertukaran wajah itu bisa diterapkan secara lebih akurat. Nah, selanjutnya fungsi swab trace itu dipanggil untuk menukar area wajah yang telah terdeteksi sesuai mask yang dibuat. Proses ini itu menghasilkan efek face swab secara langsung dalam video. Selain itu, aplikasi juga itu dapat menampilkan kotak persegi di sekitar wajah dengan memanggil fungsi Draw Debuprex yang membantu pengguna melihat area wajah yang sedang dilacak oleh sistem. Nah, semua proses ini tuh berjalan secara real time dengan memanfaatkan loop berkelanjutan yang terus menangkap frame baru dan juga memperbarui deteksi wajah dan menerapkan efek sesuai pengaturan pengguna. Jadi melalui contoh kode ini tuh menjelaskan bagaimana konsep face tracking dan juga depth mapping dapat digabungkan dalam satu aplikasi untuk menghasilkan efek pertukaran wajah yang dinamis. Nah, pendekatan ini juga itu memperlihatkan fleksibilitas OpenCV dalam menangani operasi citra yang kompleks menggunakan struktur kode yang efisien dan juga terorganisir. Nah, kemudian di sini langkah terakhir untuk menambahkan interaktivitas dalam aplikasi Cameo Face Tracker, bagian kode yang ditampilkan memperlihatkan modifikasi pada metode on-key-press yang berfungsi untuk menangani input dari keyboard. Dan juga pengguna itu bisa menekan beberapa tombol untuk mengontrol perilaku aplikasi secara langsung. Misalnya tombol spasi itu digunakan untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot, tombol tab untuk memulai atau menghentikan perekaman video, dan juga tombol escape untuk keluar dari aplikasi. Nah, penambahan baru pada bagian ini adalah tombol X yang berfungsi untuk menampilkan atau juga menyembunyikan kotak persegi panjang atau rectangle di sekitar wajah yang terdeteksi dengan menekan tombol X. Pengguna itu dapat beralih antara mode debug visual dan juga tampilan bersih tanpa kotak deteksi wajah. Nah, setelah menjelaskan ini tuh, di sini tuh untuk implementasi modul REX itu yang sebelumnya sudah diimpor di awal proyek. Jadi modul ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyalinan dan juga pertukaran area wajah antar individu di frame video.
Nah, memperkenalkan subbagian, jadi di sini ada termasuk pada meshing copy operation yang membahas tentang proses penyalinan area gambar yang dilakukan dengan menggunakan mask. Modul Rex sendiri diimplementasikan dalam file RexPy dan di dalamnya terdapat fungsi swipe Rex yang sudah digunakan untuk menukar area wajah. Namun sebelumnya itu membahas detail swipe Rex, jadi untuk mengulang konsep dasar fungsi copy Rex yang lebih sederhana. Jadi di sini juga itu kita diingatkan pada konsep yang telah dijelaskan bagaimana menyalin data dari suatu wilayah gambar ke wilayah lain menggunakan numpy slicing. Jadi dengan teknik dasar itu, penyalinan hanya dibatasi oleh ROI, region of interest, sehingga area lain di luar ROI itu tidak terpengaruh. Ini menjelaskan bagaimana membatasi operasi penyalinan lebih jauh lagi dengan menggunakan sebuah mask, yaitu gambar winner yang menentukan area mana saja yang boleh disalin. Jadi mask ini tuh memiliki peran yang sama dengan sumber gambar dan akan menjadi dasar untuk pertukaran wajah lebih realistis pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya di sini itu bagaimana proses masking itu diterapkan dalam fungsi copyright. Jadi intinya hanya piksel-piksel pada area sumber source triangle yang memiliki nilai mask tidak nol yang akan disalin ke gambar tujuan. Piksel lain yang nilainya nol pada mask itu akan dibiarkan apa adanya dan juga mempertahankan nilai dari gambar tujuan. Dengan kata lain, mask itu berperan sebagai filter atau batas area penyalinan sehingga hanya bagian tertentu dari sumber yang akan diterapkan ke gambar tujuan. Nah, ini tuh bisa diimplementasikan dengan efisien menggunakan numpyware yang memungkinkan pemilihan elemen berdasarkan kondisi tertentu dari dua array yang berbeda. Nah, pendekatan ini tuh menerapkan fungsi copyright yang menerima beberapa argumen penting, gambar sumber dan juga gambar tujuan, dua buah rectangle, serta mask opsional. Jika tidak ada mask, maka prosesnya itu cukup sederhana. Konten area sumber itu di-resize agar sesuai dengan ukuran area tujuan. Kemudian hasilnya itu disalin ke posisi yang sesuai pada gambar tujuan. Namun jika masknya itu diberikan, fungsi ini itu perlu memastikan bahwa ukuran dan juga jumlah kanal pada gambar itu sesuai. Biasanya mas hanya memiliki satu kanal yaitu grayscale, sedangkan gambar yang digunakan itu bisa memiliki 3 kanal. Karena itu sebelum digunakan, mas perlu disesuaikan dengan meniru atau menduplikasi kanalnya menggunakan metode repeat dan juga reset dari NumPy. Setelah semua kesesuaian ukuran dan juga kanal dipastikan, operasi penyalinan dilakukan dengan menggunakan NumPyware, baris kode lengkap, kemudian ditunjukkan pada bagian bawah halaman, di mana variabel koordinat seperti X0, Y0, W0, H0, dan juga X1, Y1, Y1, H1 digunakan untuk mendefinisikan posisi dan juga ukuran area sumber serta tujuan. Jika mask tidak disediakan, maka blok pertama akan menjalankan proses resize konten area sumber dan langsung menyalinnya ke area tujuan untuk menggunakan fungsi CV2 resize. Namun jika mask digunakan, langkah tambahan dilakukan untuk menyesuaikan jumlah panel mask dengan gambar tersebut. Kemudian menerapkan kondisi mask saat melakukan penyalinan. Dalam hal ini, hanya piksel yang memiliki nilai mask lebih besar dari nol yang diganti. Sedangkan sisanya itu tetap menggunakan nilai piksel asli dari gambar yang dituju. Nah, di sini fungsi swipe right itu digunakan untuk menukar beberapa area persegi panjang dalam sebuah gambar, misalnya untuk membuat efek pertukaran wajah pada video atau foto. Jadi fungsi ini itu menerima parameter berupa gambar sumber, gambar tujuan, daftar area persegi panjang, serta operasional daftar mask untuk menentukan bagian mana dari setiap area yang akan disalin. Prosesnya itu dimulai dengan menyalin isi gambar sumber ke gambar tujuan, lalu menyimpan isi dari persegi panjang terakhir sebagai cadangan sementara. Setelah itu fungsi menyalin isi setiap persegi panjang ke posisi persegi panjang berikutnya, sehingga isi gambar itu berpindah secara melingkar. Pada langkah terakhir, isi persegi panjang terakhir yang disimpan itu akan disalin ke dalam posisi persegi panjang pertama, sehingga seluruh area telah bertukar tempat secara penuh. Dengan cara ini, kita bisa membuat efek visual yang menarik seperti menukar posisi wajah antar orang yang terdeteksi oleh kamera. Nah, fungsi ini tuh bekerja bersama fungsi pembantu yang bertugas menyalin isi antar area dengan interpolasi halus menggunakan OpenCV. Hasilnya itu pertukaran area gambar yang tampak natural baik digunakan untuk eksperimen pengolahan citra maupun efek visual kreatif di aplikasi video. Nah, di sini untuk contoh
Nah, ini untuk hasil cameo.py-nya ya. Nah, jadi pada bagian cameo.py ini, nah jadi seperti yang saya tadi jelaskan, jadi di sini itu untuk membalik dua wajah yang pada saat frame yang sama. Jadi di sini ada inisialisasi window dan detection manager. Di sini kita akan pilih device yang sesuai dengan kamera depth yang digunakan dan juga akan menampakkan face tracker dan juga flag debut, rectangle dan juga filter warnanya. Kemudian di sini akan dibuatkan masuk setiap wajah berdasarkan peta kedalaman dan juga menukar region wajah menggunakan mask. Jika frame layer ditangkap, terapkan filter dan jika gambar rectangle debut jika diaktifkan. Kemudian di sini selesaikan frame. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Baik, demikian penjelasan saya pada materi bab 5 ini dari halaman 121 hingga selesai. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.